Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mengunjungi dan mencari lebih lanjut mengenai Masjid Iban Sunan Kuning, tepatnya di Desa Macanbang, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung. Dan pada kesempatan kali ini juga saya nggak sendirian, kita akan bersama tim kami, kelompok kami, dan kita akan mencari lebih lanjut mengenai info mengenai Masjid Iban dan Sunan Kuning. Untuk lebih lanjutnya kita akan tunggu episode selanjutnya. Terima kasih. Oke teman-teman, jadi kita sudah di komplek Masjid Iban Sunan Kuning, dan kita lihat di sebelah kiri saya ini, yakni Masjid Ibannya. Dan Masjid Iban ini kawan ditemukan oleh menantu dari Yai Kasan Besari. Jadi pada tahun sekitar 1700-an. Dan makam Sunan Kuning berada di sebelah kanan saya, yakni tempatnya agak mendalam situ, agak masuk situ. Nanti kita akan menelusuri, kita akan mencari tahu tentang Sunan Kuning. Dalam sejarahnya, Masjid Iban ini ditemukan oleh menantu Kiai Kasan Besari, yakni Asingidin, dalam perjalanannya dari Ponorogo untuk menyebarkan Islam. Dalam cerita masyarakat, pada kala itu alas semampir banyak dihuni oleh binatang buas. Namun Kiai Kasan Besari nekat untuk membuka alas semampir dan menemukan sebuah bangunan. Setelah itu Asingidin menggunakan bangunan tersebut sebagai tempat ibadah yang kini dikenal dengan Masjid Iban. Di dalam Masjid Iban juga terdapat marmer yang diyakini marmer tersebut berasal dari desa campur darat. Nah, pada bangunannya tersebut banyak sekali kayu-kayu kuno dan tembok-tembok yang masih sangat zaman dahulu sekali. Nah, pada kali ini saya melihat suasana di dalam masjid begitu dingin sekali dan adem, karena masjid ini tidak menggunakan kubah tetapi menggunakan kerucut, sehingga khas kekunoannya masih terjaga. Masjid Iban tidak bisa dilepaskan dari sejarah babat Desa Macanbang. Dalam ceritanya, Masjid Iban telah dilakukan renovasi pada tahun 1987 dan 2009. Meski telah direnovasi sebanyak 2 kali, bentuk dan struktur masjid masih otentik. Masyarakat juga banyak berkunjung dan berziarah di Masjid Iban. Pasalnya, di lokasi tersebut terdapat sebuah makam yang diyakini sebagai makam Sunan Kuning, salah satu tokoh penyebar agama Islam. Para penjara yang datang berharap mendapatkan keberkahan. Di dalam Masjid Iban juga terdapat sebuah mimbar khotbah dan dampar beduk lengkap dengan gantongan. Hal ini diyakini sebagai peninggalan dari Sunan Kuning.
Oke teman-teman, jadi saya berada di depan komplek pemakaman Sunan Kuning. Jadi nama Sunan Kuning ini merupakan nama julukan dan maksudnya yakni Syekh Ali Jalaluddin. Menurut warga sekitar, warga lokal, bahwasanya Syekh Ali Jalaluddin ini tidak memiliki turunan, tetapi menurut data yang saya temukan, Syekh Ali Jalaluddin ini merupakan menantu dari Sunan Ampel. Untuk lebih lanjutnya kita akan masuk ke dalam. Kita sudah berada di depan pintu masuknya teman-teman, dan kita bisa lihat pintu masuknya ini kecil dan mungkin harus jongkok untuk masuk ke dalam, karena menurut warga sekitar juga mengapa harus jongkok, karena ini bentuk penghormatan kepada Syekh Sunan Kuning. Dan nanti kita akan masuk ke dalam dan kita akan lihat bagaimana dan apa yang ada di dalamnya. Siapa sejatinya Mbah Sunan Kuning? Sejarah tutur setempat menyebut beliau hidup sekitar tahun 1500-an. Penduduk setempat meyakini beliaulah yang babat alas kawasan desa Macanbang hingga pada akhirnya makamnya ditemukan di desa tersebut. Menurut penduduk setempat, makam itu dulunya ada juru kuncinya, namanya Mbah Kandar. Setelah beliau meninggal, diganti oleh Mbah Muhammad Sayyidin. Ketika beliau meninggal, yang menjadi juru kunci sudah tidak ada lagi. Banyak tujuan orang yang datang ke makam. Biasanya mereka langsung nyekar lalu berdoa di makam. Bahkan tak jarang peziarah menggelar selamatan di pelataran makam. Teman-teman, kita tadi sudah masuk ke dalam dan kita bisa melihat bagaimana kondisi di dalam. Dan tadi ada satu makam yang besar, yakni merupakan makam dari Sunan Kuning, dan ada makam-makam lain di sebelah-sebelahnya. Ini makam dari tokoh agama yang atau tokoh Islam di desa tersebut ini.
menelusuri masuk ke dalam, kita bisa melihat Masjid Iban, kita bisa melihat komplek pemakaman dan lingkungan kuning tadi, dan keterangan-keterangan saya tadi, keterangan teman-teman tadi